Selamat pagi semuanya. Wow. Selamat liburan yang berlibur. Hari ini saya ingin meneruskan khotbah dari apa yang minggu lalu sudah dikhotbahkan oleh Kodeni. Minggu lalu Kodeni berbicara mengenai ciri seorang murid. Di mana ciri seorang murid salah satunya adalah belajar dengan konsisten. Dan hari ini saya akan memberi judul khotbah saya hari ini dengan komitmen dan konsisten. Komitmen dan konsistensi. Saya akan mulai dengan slide yang berikutnya. Ada seorang tokoh atau seorang aktor dari Hollywood yang bernama Denzel Washington. Saya fansnya beliau. Saya suka film-filmnya beliau. Sangat bagus. Denzel Washington dalam satu tanya jawabnya, dia mengatakan begini. Without commitment, you will never start. But importantly, without consistency, you will never finish. Tanpa komitmen, maka saudara tidak akan bisa memulai sesuatu. Tapi yang lebih penting adalah tanpa konsistensi, maka saudara tidak akan bisa menyelesaikan apa yang saudara kerjakan. Satu hal yang waktu saya mendengar ini adalah satu perkataan yang sangat indah. Beliau juga orang Kristen. Sama seperti kita tahu, bahkan dalam pernikahan pun tanpa komitmen, maka pernikahan tidak akan bisa berjalan. Hanya dengan komitmen, maka pernikahan bisa berjalan. Tapi untuk menyelesaikan sampai akhirnya, perlu satu konsistensi. Slide berikutnya, seorang motivator dunia bernama Simon Sinek mengatakan, going to the gym for 9 hours doesn't not get you into shape. Working out every day for 20 minutes gets you into shape. Saudara pergi ke gym 9 jam melakukan olahraga gym tidak akan membentuk badan saudara. Tapi melakukannya setiap hari selama 20 menit maka membangun otot saudara. 5 tahun yang lalu saya berpikir saya mau mulai karena saya ingin tubuh saya lebih sehat, saya ingin saya lebih kurus. Dan 5 tahun yang lalu saya memiliki satu keinginan untuk saya pergi ke satu tempat olahraga, satu gym. Saya tanya-tanya ke beberapa orang yang sudah ikut terlebih dahulu, sampai akhirnya saya memutuskan, saya ikut ke gym. Dan saya pergi ke satu gym di salah satu kota Bandung, saya ketemu dengan satu orang trainer, saya cerita saya pengen lebih sehat badan saya ingin membangun otot saya. Lalu, oke, kata si Pete, personal trainernya. Dan saya akhirnya sepakat, saya olahraga nge-gym dengan trainer. Dalam satu bulan, yang saya alami, waduh badan saya sakit semua. Dan sakitnya nggak masalah, yang paling masalah adalah setiap kali saya pergi ke gym, saya lakukan olahraga 1 jam setengah, saya pulang ke rumah, lalu saya ngaca, nothing happen. Nggak ada yang terjadi. Saya hari ini sama saya yang kemarin sama aja. Besok-besoknya saya pergi lagi latihan lagi. 1 jam lagi, 1 jam setengah lagi, badan sakit, saya pulang. Saya sampai pulang di rumah, saya ngaca lagi. Sama juga. Dan setiap kali selama 1 bulan saya latihan, dan setiap kali saya latihan, saya pulang ke rumah, waktu saya ngaca, sama. Gak ada bedanya. Dan akhirnya dalam 1 bulan itu, saya memutuskan untuk berhenti gym. Saya berhenti. Masih ada sisa sebenarnya untuk saya dilatih. Tapi saya bilang, wah kalau saya harus melakukan ini. Akhirnya saya menyadari dalam 1 bulan, saya harus melakukan ini seumur hidup. Kalau saudara memutuskan untuk berolahraga, apapun, atau pergi ke gym, dan saudara ingin sehat, maka saudara harus tahu bahwa itu adalah seumur hidup. Karena saya menyadari, suatu saat nanti kalau saya misalkan muscle-nya jadi, badannya sehat, jantungnya sehat, tapi 2 tahun, 3 tahun lagi saya berhenti, maka saya akan ada kembali ke posisi yang hari itu. Dan itulah yang membuat saya desperate. Dan saya bilang, kalau akhirnya saya harus sama, saya nggak usah nge-gym. Dan akhirnya saya pulang dan selesai nge-gym. Nah, berbulan-bulan saya selesai.
Sampai saya merenungkan, saya nggak melakukan apa-apa hari itu. Saya merenungkan kembali semuanya, sampai satu waktu akhirnya saya memutuskan kembali. Oke, kali ini dengan kesadaran penuh, bukan dengan emosi. Saya akan pergi ke satu tempat olahraga yang lain, karena saya balik lagi ke tempat yang lama malu. Jadi saya pergi ke tempat yang lain, dan hari itu saya memutuskan saya akan olahraga. Hari itu saya pergi ke satu tempat olahraga, saya lihat, saya bikin satu kontrak perjanjian, dan kurang lebih 4,5 tahun olahraga dari waktu itu. Untuk memulai sesuatu, kita perlu komitmen. Tapi untuk mendapatkan hasilnya, tidak hanya diperlukan komitmen, tapi diperlukan konsistensi. Yohanes 15 ayat 4 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri, kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Sekali lagi, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Dan pada waktu saya mulai kembali berolahraga untuk kedua kalinya, akhirnya saya menyadari bahwa bukan hanya komitmen yang diperlukan, dan bukan hanya konsistensi yang diperlukan, tapi konsistensi dan pengetahuan. Itulah sebabnya Kodeni minggu lalu berkhotbah, belajar dengan konsisten. Saudara, konsisten saja tidak cukup. Ketika kita pergi ke satu tempat gym olahraga, dan kita berpikir bahwa saya akan konsisten selama bertahun-tahun, saya akan olahraga bertahun-tahun tanpa pengetahuan, tanpa tujuan, maka hasilnya juga akan sama. Contoh ketika saudara pergi ke satu tempat gym, saudara apa yang ingin saudara kejar? Apa tujuannya, apa goalnya? Kalau saya ingin kardio, melatih otot jantung saya, maka yang saya lakukan adalah kardio. Saya treadmill, saya sepeda, dan kardio yang lainnya. Tapi kalau saya tujuan ke tempat gym adalah untuk membangun muscle, maka saya tidak melakukan kardio. Itu ada, tapi bagiannya porsinya lebih kecil. Tapi saya diajarkan bahwa kalau kamu ingin membangun muscle, kamu perlu datang ke tempat gym 3-4 kali dalam satu minggu. Dan setiap kali kamu pergi ke gym, latihanlah kurang lebih minimal 45 menit sampai 1 jam cukup. Nggak perlu lama-lama, nggak perlu 1,5 jam, nggak perlu 2 jam. 45 menit cukup. Dan gimana cara melakukannya? Ada caranya. Kalau saudara angkat beban hari ini 1 kilo, saudara harus angkat 1, 2, 3, 4, sampai 12. Kalau saudara bisa angkat sampai 12, artinya beban yang saudara angkat 1 kilo sudah sangat ringan. Jadi besoknya saudara harus angkat beban yang lebih besar, 2 kilo. Tapi kalau saudara angkat 2 kilo dan saudara hanya bisa angkat 4 atau sampai 6, artinya beban yang saudara angkat sudah terlalu berat. Kalau saudara bisa sampai 8 itu pas. Jadi 8 sampai 12. Jadi ada pengetahuannya, ada knowledge-nya untuk kita melakukan sesuatu. Seorang personal trainer berkatakan di slide berikutnya. Latihan, ini betul slide tadi. Latihan selama 30 sampai 40 menit. Lalu repetisi 8 sampai 12 kali, maka itu akan membentuk atau membangun muscle saudara. Ini saya ingin menunjukkan, dengan ini saya ingin menunjukkan bahwa ketika kita memulai sesuatu, mulailah dengan sebuah komitmen. Tapi ketika saudara memulai sesuatu, lakukanlah dengan konsisten dalam hidup kita. Dan ketika kita melakukan dan konsisten, lakukan juga dengan pengetahuan yang saudara punya. Setiap kita harus belajar. Apa yang kita mulai, kita harus belajar. Apa yang kita sedang lakukan dari waktu ke waktu, kita harus belajar apa yang kita capai ke depannya. Karena kalau tidak, maka hasilnya akan sama saja. Saya membagikan ini sebagai satu pendahuluan dan saya ingin menariknya menjadi lebih dalam kepada slide berikutnya. Yaitu mengenai hidup di dalam berjemaat. Visi dari jemaat ini adalah menjadi murid Kristus yang mencintai Tuhan dan jemaatnya untuk menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Kalau saudara susah mengingat visi ini, ingatlah 4M. Kalau 3M demam berdarah.
Kalau 4M ini visi kita, yaitu bagaimana kita menjadi murid Kristus yang pertama. Yang kedua, bagaimana kita mencintai Tuhan, lalu mencintai jemaatnya, dan menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Menjadi murid Kristus adalah bagaimana kita bertumbuh, mengerti, mengenal firman Tuhan dari waktu ke waktu. Itulah sebabnya tadi saya bagikan di awal. Ketika kita mulai ada di dalam sebuah gereja, dimanapun nanti saudara memutuskan atau Bapak Ibu Saudara tahu bahwa ini panggilan Tuhan dalam hidup saudara. Kita tidak bisa menjadi orang percaya yang cuma saya mau datang ke satu gereja dan saya datang dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu. That's not enough. Karena saudara akan sama saja. Tapi yang kita orang percaya perlu lakukan dalam hidup kita adalah kita belajar untuk kita bisa mengenal siapa Kristus, siapa Tuhan. Dan bukan cuma itu yang kita bangun bersama-sama dalam JB3, yaitu bagaimana mencintai Tuhan. Yuk, firman Tuhan, Yesus mengatakan bahwa barang siapa mencintaiku, maka ia akan menuruti perintah-perintahku. Artinya bahwa kita bertumbuh menjadi orang percaya yang bukan hanya mengerti apa yang Tuhan mau melalui firman Tuhan, tapi kita menjadi orang yang melakukan firman demi firman dalam hidup kita. Dan yang ketiga, yaitu mencintai jemaatnya. Dan inilah berbicara mengenai gereja lokal. Kami percaya bahwa Tuhan memanggil setiap orang percaya untuk punya gereja secara lokal. Gereja di mana seseorang bisa berada di satu tempat, diam di satu tempat, tertanam di satu tempat, mendapatkan nilai atau makanan rohani di satu tempat, dan melakukan sesuatu di satu tempat atau di gereja lokal. Dan bahkan bukan cuma itu, tapi kami percaya juga bahwa kita dipanggil untuk menjadi berkat selain bagi gereja lokal, tapi juga bagi orang-orang di luar sana, bagi kota dan bangsa kita, bagi bangsa kita. Ibrani 10 ayat 29. Ini beberapa ayat yang akan meneguhkan setiap kita untuk kita mengerti bahwa memang Tuhan menginginkan adanya gereja di dalam kehidupan kita orang percaya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah, sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Ini pun juga berbicara mengenai adanya satu struktur di dalam sebuah gereja. Ini menunjukkan adanya gereja. Lalu 1 Petrus 5 ayat 1-3. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu, aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Janganlah dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Ayat ini pun berbicara mengenai adanya penatua, adanya pemimpin yang perlu memperhatikan domba-dombanya. Kalau ayat yang tadi berbicara mengenai jemaat yang belajar untuk mentaati atau menghormati pemimpinnya. Tapi maksud saya ini berbicara mengenai gereja. Jadi memang firman Tuhan menuliskan mengenai gereja. Lalu 1 Korintus 11 ayat 18a. Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat. Jadi ini yang akan kita sama-sama lakukan dalam kehidupan kita, yaitu kita memiliki satu jemaat lokal. Nah, seperti apakah komitmen tersebut? Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Saya ingin membagikan sedikit mengenai di slide berikutnya. Ada 3 fase courtship atau penjajakan atau ketika seorang muda-mudi ingin membangun hubungan masuk dalam sebuah pernikahan. Saya juga ingin memperlengkapi para orang tua nanti yang punya anak-anak remaja atau nanti anak-anak remaja yang hari ini ingin membangun hubungan dengan orang lain melawan jenisnya. Jadi kita tahu apa yang kita harus lakukan terutama sebagai orang tua. Ketika anak kita datang sama kita dan bilang, "Pih,
saya lagi suka sama orang lain. Apa yang perlu kita lakukan sebagai orang tua? Apakah kata-kata yang pertama yang kita katakan pada mereka, jangan, sekarang belum waktunya pacaran. Nanti pacarannya. Nanti. Jangan, pokoknya sekarang gak boleh pacaran. Ya buat anak-anak remaja, jawaban, gak boleh. Kenapa gak boleh? Nah kita perlu tahu sebagai orang tua bahwa anak-anak kita sudah bertumbuh menjadi remaja. Nah ketika mereka datang kepada kita orang tua dan kita bilang, saya sedang suka dengan seseorang. Nah dia sedang ada dalam satu fase yang disebut dengan fase eksplorasi. Fase eksplorasi adalah fase atau satu tahapan di mana seseorang mulai merasakan satu perasaan, satu bunga-bunga cinta terhadap lawan jenisnya. Nanti saya akan mengkaitkan ini dengan kehidupan berjemaat soalnya. Nah, jadi ketika orang tua anak-anak saudara sedang mengalami rasa senang dengan orang lain, rasa cinta dengan orang lain, it's okay. Dengarkan cerita mereka, apa yang mereka sedang rasakan. Jangan buru-buru untuk bilang tidak. Walaupun kita tahu, kita bisa ngeliat bahwa anak saya belum waktunya, saya nggak mau izinin. Tapi nanti, dengarkan dulu mereka cerita. Karena ada masanya mereka akan punya perasaan ini. Ini adalah fase-fase di mana mereka sedang mengalami cinta buta. Semuanya lagi berbunga-bunga asmara, semuanya lagi semangat dengan gairah. Dan kalau kita bilang kepada anak remaja dalam tahap ini, gak boleh, mereka akan lari dari kita. Bahkan kalau bisa mereka akan backstreet dari kita. Jadi santai dulu aja. Nah apa yang perlu kita lakukan ke depannya untuk menghadapi anak yang sedang mengalami perasaan, memiliki perasaan dengan lawan jenisnya. Yang kedua adalah fase konfirmasi. Di fase ini, seseorang bukan lagi cinta buta. Tapi seseorang mulai melihat kelebihan dan kekurangan pasangannya atau lawan jenisnya. Di tahap itu, di tahap ketika anak kita sedang suka dengan orang lain sebagai orang tua, kita perlu mengajarkan kepada mereka, oke, papi, mami mengerti kamu sedang suka dengan orang lain. Yuk, bangun hubungan dulu dengan dia, berteman saja dulu. Gak ada yang salah dengan perasaan itu, tapi berteman dulu. Nah mulai sekarang, kamu belajar untuk melihat apa kelebihan dia dan apa kekurangannya. Terus dari waktu ke waktu kita ngobrol lagi, gimana udah dapat belum kekurangannya? Udah dapat belum kelebihannya? Lalu ajar anak kita, bukan cuma untuk melihat kelebihan dan kekurangan orang lain, tapi ajar anak kita untuk bisa menyatakan kelebihan dia atau bahkan menunjukkan kekurangan dia terhadap orang tersebut. Bisa gak kamu hidup apa adanya sama berteman di depan dia? Jangan-jangan kamu hidup di depan dia pun kamu mencoba untuk menjadi yang selalu menjadi sepertinya baik, tapi sebenarnya hati kamu tidak baik. Kita perlu mengajar anak-anak kita untuk bisa hidup apa adanya di depan temannya tersebut. Jadi lebih baik ketika orang suka satu sama lain, kita ajar anak-anak kita untuk apa? Untuk berteman terlebih dahulu. Kalau bisa bertemannya jangan cuma berdua, tapi berkelompok. Yuk kamu komsel bareng, kamu pergi dengan teman-teman yang lain, pergi nonton dan sebagainya. Karena apa? Dengan berteman, maka akan melihat, oh ternyata dia ini orangnya gak sabaran. Oh ternyata dia ini orangnya suka ngupil. Oh ternyata dia ini orangnya males. Oh dia ini ternyata orangnya punya bakat A, punya bakat B, punya bakat C. Dan seterusnya. Dan kita pun belajar, mengajar anak-anak kita untuk, yuk kamu pun bisa menunjukkan hidup sebagai satu kelompok, satu kawanan di depan teman-teman kamu apa adanya. Ketika kamu misalnya kamu tidak suka terhadap orang lain, atau kamu tidak suka terhadap orang yang kamu sukai, kamu bisa bilang, tapi dengan cara yang elegan, dengan cara yang sopan, dengan cara yang hormat bahwa, saya sebenarnya gak setuju loh dengan apa yang kamu katakan. Saya gak terlalu suka dengan apa yang kamu perbuat. Saya tersinggung loh dengan apa yang kamu sudah lakukan. Tapi dengan cara yang baik. Nah kalau anak-anak kita sudah bisa ada di tahap ini, dan anak kita masih bisa bilang, ya saya udah bisa lihat semua kelebihannya dan kekurangannya, dan saya mau terima dia apa adanya. Itu artinya bahwa dia sudah terkonfirmasi. Oh iya, saya bisa terima dia apa adanya. Tapi tentu banyak pertimbangan yang lain. Kalau belum kuliah, kalau belum bekerja, Bapak Ibu nanti kita, maksudnya ini bisa ada sesi tersendiri. Tapi tentu mungkin anak-anak yang SMA kita edukasi mereka. Mungkin belum waktunya. Untuk hari ini kamu bangun hubungan. Mungkin nanti ketika kamu sudah siap. Hari ini kamu belum bekerja. Hari ini kamu masih jauh dari bekerja dan sebagainya. Tapi poinnya adalah bagaimana hidup apa adanya satu sama lain bisa melihat, bisa menunjukkan mengenai kelebihan dan kekurangannya. Baru setelah itu
masuk ke tahap yang penjajakan, tahap ketiga yaitu komitmen. Ketika anak kita sudah bisa melihat semuanya, bukan lagi cinta itu buta, tapi benar-benar bisa melihat semuanya dan dia bilang, saya tetap mengasihi dia, saya tetap menyukai dia, saya ingin membangun hubungan dengan dia. Maka di tahap itulah kita mengajarkan anak kita untuk mulai komitmen. Tetapi di saat komitmen, apa yang harus mereka lakukan? Bukan cuma mereka berduaan, bukan cuma mereka kemana-mana berdua, dunia milik berdua, bukan. Tapi ajar anak-anak kita di tahap ini adalah untuk belajar mengenai menggali atau mencari tahu nilai apa yang dia miliki. Nilai apa yang keluarganya miliki. Orang tuanya, keluarganya pekerjaannya apa, orang tuanya kerjaannya apa, orang tuanya agamanya apa, orang tuanya kepercayaannya apa, nilai-nilainya apa. Jangan-jangan orang tuanya punya sebuah value, sebuah nilai, nggak ke gereja nggak apa-apa, sekalipun Kristen. Ini kan nilai. Nah, anak kita perlu belajar melihat nilai di orang tuanya dan nilai pasangan yang dia kasihi. Kalau sudah mendapatkan bahwa nilai pasangannya bahwa tidak ke gereja, tidak apa-apa, kita mulai diskusi dengan anak kita. Apa kamu yakin mau hidup dengan orang yang punya nilai nggak ke gereja nggak apa-apa? Karena konsekuensinya, ketika kamu nikah dengan dia, maka hidup kamu bisa jadi akan menjauh dari Tuhan. Bahkan bukan cuma kamu, tapi anak-anakmu bisa jadi akan menjauh dari Tuhan. Apa kamu masih mau hidup bersama dengan orang yang punya nilai seperti ini? Nah, kita mulai diskusi sama dia. Bahkan lebih lanjut kita diskusi mengenai siapa keluarga besarnya. Jangan-jangan keluarga besarnya memiliki nilai juga yang berbeda. Yang menyakiti orang lain, is okay. Atau mungkin orang tuanya punya nilai bahwa cerai is okay. Nah, kita mulai diskusi dengan anak kita. Apa kamu yakin ingin menikah sama orang yang punya nilai bercerai itu nggak apa-apa? Punya istri atau suami dua itu nggak apa-apa? Kita mulai diskusi tentang nilai-nilai hidup atau yang dipercaya oleh lawan jenisnya dan orang tuanya. Sambil kita mulai membukakan, ini loh pandangan papi, ini loh pandangan mami. Kalau kau mencari orang yang punya nilai, takut akan Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi keluarganya, melayani, bertumbuh di dalam firman Tuhan, maka itu akan jauh lebih indah daripada kamu hidup bersama dengan orang yang tidak punya nilai secara firman Tuhan. Di fase eksplorasi slide berikutnya, saya akan mengkaitkan ini dengan kehidupan berjemaat. Sama seperti ketika kita masuk di dalam sebuah gereja. Ada orang-orang yang datang ke gereja, dimanapun, bukan cuma di sini. Ada orang yang datang ke gereja karena dia senang dan tertarik dengan praise and worship-nya. Which is good, itu bagus dan baik. Yang lain ada orang yang datang ke gereja dan saya mau datang ke gereja dari minggu ke minggu karena saya suka dengan pengajarannya. Pengajarannya bagus sekali, bagus sekali. Khotbah-khotbahnya bagus. Tapi ada juga orang yang datang ke gereja karena relationship-nya. Karena waktu saya ke gereja, saya bisa punya banyak teman, saya punya banyak relasi, saya punya kenalan si A, si B, si C, dan sebagainya. Ada yang datang ke gereja karena banyaknya pelayanan, adanya yayasan. Ada sekolah ini, pelayanan itu. Banyak pelayanan dan saya suka melayani. Itu juga bagus. Lalu ada orang yang datang ke gereja karena mungkin hari ini di kita ada meja biliarnya. Ya nggak apa-apa juga. Bisa kumpul, bisa ngobrol, bisa apa adanya. Ada juga orang yang datang ke gereja karena saya suka ke gereja ini. Atau ke gereja mana? Karena saya diperhatiin di situ. Karena saya selalu ditanya. Kalau saya ulang tahun, saya diucapin selamat. Kalau saya lagi sakit, saya datang, ditanyain, saya dikunjungin, saya diperhatikan. Dan kita suka dengan berada di gereja yang seperti itu. Nah, waktu kita ada di dalam sebuah gereja, dan ini yang kita punya untuk datang ke gereja, berarti bahwa kita sedang ada hanya di fase eksplorasi yang pertama. Jadi ini belum cukup untuk setiap kita punya alasan yang kuat untuk kita hidup di dalam sebagai orang percaya. Lalu yang kedua, yang berikutnya. Fase konfirmasi. Nah, ini yang saya bagikan. Ketika saudara masuk di fase konfirmasi, saudara sudah melihat semua yang baik-baik, yang menyenangkan. Di fase ini, saudara sebagai jemaat mulai akan melihat mengenai kelebihan dan juga kekurangan. Oh, ternyata gereja ini bukan cuma praise and worship-nya aja yang baik. Tapi, oh, orang itu ternyata begini. Dulu saya nggak pikir orang itu baik. Ternyata orangnya nggak sabaran. Ternyata orangnya kalau ngomong misalkan kasar.
Oh ternyata orang ini enggak konsisten. Oh ternyata gereja ini banyak kurangnya ini dan sebagainya. Nah di sini kita mulai bisa melihat semuanya, betul nggak? Awalnya semua baik-baik saja, awalnya semua menyenangkan, tapi akan ada masanya di mana kita akan bisa melihat siapa orang yang ada di depan kita. Bahkan bahkan apa yang ada dalam gereja. Saya cuma bisa mengatakan begini, saya setuju dengan perkataan banyak hamba Tuhan yang selalu bilang, kalau kamu pergi ke gereja, pelayanan jadi orang Kristen, jangan lihat orangnya, tapi selalu lihat Tuhannya. Kenapa? Karena memang ini kenyataannya. Ketika saudara masuk, kita mau open sama-sama. Saya nggak sempurna, Pastor Yosef nggak sempurna, penatua yang lain, Ko Jul nggak sempurna, Ko Ian nggak sempurna, Ko Denny nggak sempurna, semuanya nggak sempurna. Bahkan Johan nggak sempurna, Cimehua nggak sempurna, Gema nggak sempurna. Semua kita punya kekurangan, selain kita punya kelebihan. Semakin saudara masuk di dalam sebuah gereja, dan saudara memutuskan untuk datang dari minggu ke minggu, dari minggu ke minggu, bahkan di luar hari minggu kalau bisa juga saya pengen datang. Semakin kita dekat satu sama lain, maka semakin kita akan melihat kekurangan dan kejelekannya masing-masing. Kalau saudara belum melihat kejelekannya saya, berarti saudara belum dekat sama saya. Kalau yang setiap hari ketemu, seminggu 2-3 kali ketemu, dia tahu. Mereka tahu saya seperti apa. Mereka tahu Ko Yosef seperti apa. Mereka tahu Ko Jul seperti apa. Mereka tahu Ko Ian seperti apa. Ko Iman seperti apa. Semua tahu. Dan waktu saudara tahu, saudara akan surprise. Ternyata begitu orangnya. Oh, ternyata Bang Ivan, ternyata Pak Devi. Ternyata orangnya begitu. Misalkan gitu. Dan wah semuanya terbuka. Kenapa itu terjadi? Ya, karena itu realitanya. Tidak ada satu orang pun yang sempurna, tidak ada satu gereja pun yang sempurna. Nah, apa yang perlu kita lakukan hari itu? Di saat-saat seperti itu. Mari kita mendekatkan diri satu sama lain. Ketika gesekan mulai terjadi, ketika singgungan mulai terjadi satu sama lain, kita bisa bilang, mengekspresikan perasaan kita atau rasa yang kita miliki dengan orang-orang yang ada di dekat kita. Han, gue gak setuju loh, lu kemarin begitu. Gue kesinggung. Oh gitu ya kok? Iya, saya kesinggung. Tapi saya juga minta maaf ya, saya juga salah sebenarnya. Kayaknya kemarin motornya kecepatan larinya. Gue ketinggalan di belakang. Waduh, gue udah motor paling kecil cc-nya gitu tuh. Kan gak enak gitu kan, misalkan gitu ya. Saya kesinggung, saya mulai ngomong. Nah inilah the way cara kita hidup sebagai satu jemaat. Jangan disimpan semuanya sendiri. Karena kita perlu konfirmasi satu sama lain. Apakah saya bisa hidup sama Gema? Apakah saya bisa touring lagi sama Gema di kemudian hari? Mudah-mudahan bisa. Gimana motor dan gimana situasi jadwal. Tapi maksud saya inilah cara kita hidup berjemaat. Jangan disimpan tapi ceritakan dengan cara respect, dengan cara honor, dengan cara hormat satu sama lain. Tapi terbuka. Tapi ketika saudara melihat semuanya, jangan juga kaget. Ada satu prinsip yang sangat penting yang saya selalu bagikan, yaitu potatoes principle. Potatoes principle ini adalah satu prinsip yang muncul dari sepasang suami istri. Ini kisah nyata. Suatu hari ada satu pasangan suami istri dari Jerman makan di satu restoran. Dan ketika mereka makan dinner, makan malam, mereka memesan satu kentang panggang. Dan waktu suaminya makan kentang panggang tersebut, istrinya kan ngelihat, kentang panggang kamu ada bercak hitamnya, ada spot hitamnya masih ada. Dan istrinya bilang, saya panggil waiters ya untuk ambil dan tukar dengan kentang yang baru. Tapi suaminya bilang, gak usah. Bercaknya cuma ada satu. Saya masih bisa makan yang lainnya dan saya masih bisa menikmatinya dan rasanya enak kok. It's okay, gak apa-apa. Nah inilah potatoes principle. Terkadang dalam hidup kita melihat titik hitam di dalam diri orang yang ada di samping kita. Dan kita fokus pada titik hitam itu. Sehingga sepertinya semuanya hitam. Padahal itu cuma satu bercak, 2 bercak, atau 3 bercak. Maksud saya bukan mentolerir semua orang punya kekurangan, tetap bertumbuh dan tetap berubah. Tapi ketika kita melihat kekurangan orang lain, it's okay. Bercaknya gak banyak kok. Cuma karena kita fokus sama bercaknya, jadi seolah-olah semuanya jelek yang diomongin. Cuma karena satu kata-katanya, cuma karena intonasinya mungkin tinggi, padahal nasihat-nasihat di balik perkataan-perkataannya itu penuh dengan kebijaksanaan. Cuma karena intonasinya satu titik, maka hikmat kebijaksanaan yang disampaikan seolah-olah ketutup. Padahal semua itu baik. Saudara nangkap maksudnya? Dan kalau kita sudah bisa menerima satu sama lain,
maka disitulah kita bisa konfirmasi, iya, saya bisa berteman dengan dia, dan iya, inilah gereja di mana saya akan komitmen. Yang berikutnya, fase penjajakan. Setelah saudara memutuskan bahwa ya saya akan komitmen di satu gereja atau di gereja ini, saudara mulai memikirkan. Komitmen adalah baik untuk saudara masuk memulai sesuatu. Tapi untuk menyelesaikan sesuatu, saudara perlu konsistensi. Bahkan bukan cuma konsistensi, Tuhan Yesus bilang, jikalau kamu tinggal di dalam aku, maka kamu akan berbuah. Kalau kamu konsisten ke gereja, datang ke gereja, maka yang kamu perlu lakukan, yang perlu saudara lakukan adalah saudara belajar makan dari pohon tersebut. Sama seperti saya belajar dari personal trainer, apa yang harus saya lakukan ketika saya ingin membangun muscle saya? Oh, kamu latihannya 30 sampai 45 menit, jangan lebih. Karena kalau lebih juga nggak bagus. Kamu makan protein setelah latihan. Makan protein 1 sampai 2 gram per kilogram berat badan. Kamu harus banyak makan. Artinya kamu harus banyak makan telur, banyak makan dada ayam dan sebagainya. Saya harus belajar. Oh, kamu nggak perlu latihan tiap hari, latihannya 3-4 kali aja. Karena apa? Karena otot perlu waktu untuk istirahat, untuk bertumbuh. Di mana bertumbuhnya? Di tidur. Jadi orang yang nge-gym harus banyak tidur. Bener. Kalau orang gym nggak banyak tidur, tidurnya kacau, maka pertumbuhan muscle-nya pun nggak akan bagus. Itulah sebabnya kunci gym cuma ada 3. 1 latihan, 2 makan yang banyak, yang 3 tidur. Serius. Itu knowledge, pengetahuan. Nah, sama dengan kita. Kalau kita sudah komit dan kita mau konsisten di dalam satu gereja, saudara, kita nggak bisa cuma konsisten. Minggu ke minggu datang ke gereja, oh saya konsisten, saya setia. No, that's not enough. Kalau saudara ingin menghasilkan buah sama seperti Yesus, kita harus terpancang sama pokok pohonnya. Artinya apa? Kita harus masuk ke dalam gerejanya dan saudara harus belajar apa yang ada di dalam gereja tersebut. Nilai-nilai apa yang gereja itu punya. Karena kalau tidak, maka saudara akan sulit ketika ingin melayani, saudara akan sulit ketika ingin menjadi berkat bagi kota dan bangsa. Sama seperti kita semua. Ini saya tunjukkan, karena beberapa waktu ke depan akan ada kelas Rock Solid. Rock Solid itu sebenarnya ada 3 kelas di dalamnya. Yang pertama kelas being class, yang kedua adalah having class, dan yang ketiga adalah doing class. Nah, being class ini adalah berbicara, kita akan belajar bagaimana kita mengenal tentang siapa Tuhan. Ketika kita mengenal siapa Tuhan, maka kita akan bisa menjadi orang tua, orang Kristen, orang percaya yang baik. 2 minggu yang lalu saya bagikan begini. Ketika Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan tidak menciptakan langsung manusia di hari yang terakhir. Tapi Tuhan menciptakan langit dan bumi dulu. Lalu setelah Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan menciptakan apa? Cakrawala. Dia pisahin dulu di atas dan di bawah. Lalu setelah itu Tuhan ciptain apa? Lautan dan daratan. Lalu Tuhan setelah ada langit, ada lautan, ada daratan. Tuhan mulai pasang tuh ciptain bintang, matahari, bulan dan bintangnya. Lalu setelah itu Tuhan menciptakan burung. Tuhan menciptakan ikan di lautan, lalu Tuhan menciptakan tumbuhan di daratan, dan Tuhan menciptakan semua binatang yang ada di daratan. Di sini kita belajar mengenal siapa Tuhan dalam hidup kita. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, Tuhan punya proses. Ketika kita membaca firman Tuhan dari waktu ke waktu, kita mencoba melihat firman Tuhan. Ketika firman ini dibaca, di mana Tuhannya? Waktu saudara membaca kitab penciptaan, kadang-kadang kita cuma baca penciptaan dan lewat begitu saja. Padahal melalui kitab penciptaan, saudara dan saya bisa melihat itu karakternya Tuhan. Jadi kalau Tuhan bekerja dalam kehidupan, Tuhan akan bekerja dengan proses, dengan waktu. Saya tidak berbicara dengan sesi mujizat dan yang lainnya, itu ada hal yang lain. Tetapi Tuhan tuh punya karakter. Tuhan tuh punya sifat, Tuhan tuh punya prinsip. Ketika Tuhan melakukan sesuatu, dia akan atur dari waktu ke waktu, dia punya proses. Itulah sebabnya, kalau saudara selalu pengen semuanya serba instan, pengen sukses jadi instan, pengen punya uang banyak instan, pengen nilainya A instan, nyontek, bikin kebetan, pengen kaya, sukses instan, tipu sana, tipu sini, dan yang lainnya.
Semua yang instan, kadang-kadang ketika kita menginginkan sesuatu yang mie instan kecuali mie instan. Kalau saudara pengen sesuatu yang instan, saudara harus mulai berpikir, apakah yang kita mau hari ini seperti yang Tuhan mau? Karena kita sudah melihat karakternya Tuhan. Jangan paksa Tuhan untuk berubah seperti yang kita mau. Tapi kita berjalan hidup seturut dan segambar apa yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menciptakan semuanya aja dengan proses dan waktu, kenapa kita harus minta instan sama Tuhan? Kecuali Tuhan berbicara satu hal yang berbeda mengenai mujizat. Saya percaya, kami percaya mujizat. Tapi banyak hal Tuhan bekerja melalui proses dan waktu. Di sini kita akan belajar mengenal. Oh, ternyata Tuhan tuh seperti itu. Oh, jadi kalau saya hidup, saya harus ikut seperti yang Tuhan mau. Ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir masuk tanah Kanaan, Tuhan pun gak buat semuanya instan. Tuhan bawa bangsa Israel dulu keluar, masuk menyerang kota Yeriko dulu. Kota Ai, lalu berikutnya sampai beberapa tahun akhirnya tanah Kanaan bisa juga dikuasain. Itu pun sebagian besar. Dan Tuhan menyatukannya melalui Raja Daud. Ada proses, ada waktu. Jadi kita gak bisa bilang, Tuhan hari ini saya mau semuanya jadi. Kita mulai berpikir, apakah yang kita ingin lakukan seperti yang Tuhan ingin kerjakan? Nah, dengan kita belajar, kita akan mulai mengerti, oh ini loh Tuhan. Bahkan bukan cuma itu, kita akan belajar mengenai siapakah manusia. Dengan kejatuhannya dan sebagainya. Kita akan belajar mengenai keselamatan seperti apa yang kita percaya. Dan dengan kelas having ini kita juga akan belajar, apa sih yang orang percaya harus punya. Kita sebagai orang percaya harus miliki dalam hidup kita. Kita perlu punya Roh Kudus. Nanti akan dijelaskan mengenai apa kita punya Roh Kudus hari ini atau tidak. Apa kita hari ini punya karunia Roh Kudus apa tidak. Apa yang perlu kita lakukan. Lalu kita akan juga belajar mengenai firman Tuhan itu sendiri. Mengenai janji-janjinya. Lalu kita akan berbicara mengenai bagaimana gereja lokal, visi misinya. Dan sebagainya. Lalu kelas doing adalah kelas di mana kita akan belajar bahwa hidup kita sebagai orang Kristen bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tapi kita diajar untuk bagaimana kita melakukan sesuatu. Mengerjakan keselamatan kita. Nggak bisa kita lagi hidup apa adanya. Nggak bisa kita hidup dengan dosa-dosa yang lama. Kerjakan keselamatan kita. Jaga hidup kita dengan kekudusan. Hidup seperti apa yang Tuhan mau. Bertekun dalam firman Tuhan. Mengembangkan setiap talenta, karunia yang kita miliki. Dan melayani di dalam gereja dan juga di luar gereja. Amin. Jadi kesimpulan terakhir yang saya bagikan adalah, jadilah orang Kristen yang memiliki komitmen dan konsistensi dengan gereja lokal, tertanam, berakar, dan berbuah lebat di dalamnya. Amin. Selain itu, terakhir saya ingin bagikan, kami sudah siapkan satu buku, akhirnya jadi juga. Ini adalah buku pemuritan, ada beberapa buku. Tapi ini buku pemberitaan yang pertama, ditulis oleh Gerrit. Jadi kami hanya mencetak ulang, memperbaharuinya, sedikit lebih kompak dan sedikit lebih kecil. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa lihat di depan. Dan di dalam buku ini pun ada banyak sekali nilai-nilai yang kita bisa belajar bersama-sama. Ada nilai macam-macam. Nanti setelah buku yang pertama, nanti mungkin akan ada buku yang kedua atau buku yang ketiga dan seterusnya. Tapi di sini kita akan banyak belajar. Dan jadi orang percaya tidak cukup hanya komitmen dan konsisten. Seperti Kodeni bilang minggu lalu, belajar dengan konsisten. Artinya ada proses belajar. Di mana kita mulai melihat nilai apa yang kita miliki dan yang kita lakukan dalam hidup kita. Amin. Mari kita tundukkan kepala dan kita berdoa. Bapak kami mengucap syukur Tuhan hari ini Tuhan. Bahwa kami Tuhan, di dalam hubungan kami dengan Engkau, sekalipun kami belum melihat pekerjaan tangan-Mu yang baik, dan mungkin hari ini kami melihat sesuatu yang tidak baik sedang terjadi dengan kami, tapi kami percaya bahwa Engkau selalu punya rancangan yang baik dalam hidup kami. Kami mau konfirmasi Tuhan,
Engkau Allah kami, dan kami adalah anak-anak-Mu. Demikian pula dalam kehidupan berjemaat kami Tuhan. Semua ini ada teman-teman kami, sahabat-sahabat kami. Ini adalah gereja kami. Ini adalah jemaat kami. Kami mau konfirmasi Tuhan. Kami melihat semuanya. Apa yang baik, apa yang tidak baik. Tapi kami mau berjalan bersama-sama Tuhan. Bergandengan tangan sebagai satu tubuh Kristus. Dan bukan cuma itu, kami ingin mengenal lebih lagi. Kami ingin mengenal Engkau dengan nilai-nilai-Mu Tuhan. Kami ingin mengenal gereja ini dengan nilai-nilainya. Kami ingin mengenal teman-teman kami dan nilai-nilai yang dia punya. Agar kami bisa saling melengkapi, membangun kerajaan-Mu Tuhan di muka bumi ini Tuhan.